minta maaf bukan hanya sebagai lip service saja. Karena selama ini saya lihat ya, ketika mulai dari mau puasa kemarin sampai lebaran tuh banyak orang WA minta maaf ya, banyak orang WA minta maaf. Bapak sekalian, kira-kira cukup nggak minta maaf dengan WA? Enggak ya, harus ketemu. Tapi selama ini dengan dimudahkannya media sosial, banyak orang cuma sekedar minta maaf lewat WA. Nah, budaya kita, budaya Nusantara itu sangat bagus dengan adanya apa? Silaturahmi, ya, silaturahmi. Dan cuma ada di Indonesia itu ya. Ketika lebaran banyak orang membangun tali silaturahmi. Nah, itulah budaya yang perlu dipertahankan, budaya yang perlu diuri-uri, bahwa menjalin silaturahmi ini sangat-sangat penting. Karena dengan bertemu kita bisa tahu, kita bisa merasakan auranya, ya, aura kebaikan-kebaikan yang perlu ditularkan. Maka saya berharap nanti semua anggota Nusantara Group membuka rumahnya 24 jam. Supaya apa? Supaya orang bisa merasakan energi-energi kebaikan di dalam diri kita. Ya, perbanyak silaturahmi. Pesan saya selalu perbanyak silaturahmi. Karena dengan kita silaturahmi, kita bisa menularkan ya energi-energi kebaikan yang sudah kita rasakan. Tapi kalau cuma lewat WA, orang nggak ngerti kondisi kita seperti apa, energinya seperti apa, kita nggak bisa merasakan. Yang kita WA sedang mengalami apa, kita nggak bisa merasakan. Tapi dengan bersilaturahmi, kita tahu, oh saudaraku sedang dalam kondisi yang kurang baik. Saya yang sudah baik, saya akan mentransformasi, memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada saudara-saudara saya. Maka penting sekali silaturahmi. Ya. Saya juga melakukan kemarin Bapak sekalian, ya, lebaran pertama, kedua, saya berkunjung ke saudara-saudara saya, ke orang tua ya. Alhamdulillah puji Tuhan saya masih ditunggui orang tua komplit. Bu Niko juga masih ada orang tua ya, kita gunakan untuk silaturahmi. Dari situ kita tahu kondisi saudara-saudara kita. Ya, yang perlu ditolong, yang perlu didampingi. Dan saya berharap kita semua orang-orang yang sudah kuat, orang-orang yang sudah mendapat pencerahan, kehadiran kita bisa dirasakan oleh saudara-saudara yang lain, ya, berbagi kebahagiaan dan berbagi rezeki, ya, karena sudah berkelimpahan ya berbagi rezeki. Apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita rasakan, itu kita tularkan. Karena biasa ya budaya di saat Idul Fitri, Lebaran itu saling memaafkan. Tetapi saya melihat banyak orang belum begitu clear ya dalam memberikan maaf, hanya sekedar lip service saja, ya, hanya sekedar lip service saja. Ini saya memberikan tema, ingat-ingat Bapak sekalian ya, temanya apa? Dendam masa lalu adalah sampah yang akan mengotori dan mewarnai kehidupan kita di masa depan. Ini diingat-ingat. Kalau masa depanmu pengen baik, masa depanmu pengen cerah, masa depanmu pengen dipenuhi dengan warna-warna yang indah, apa yang harus kita lakukan? Hilangkan dendam yang ada di dalam hati kita. Karena apa? Dendam itu ternyata sampah. Ya, dendam itu adalah sampah. Ketika dalam hatimu masih ada dendam, berarti apa? Masa depanmu akan dipenuhi dengan sampah. Tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidupmu gitu. Nah, makanya penting sekali ini ya, menghilangkan, menghapus dendam. Tidak hanya sekedar mulutnya, tidak hanya sekedar lip service. Tetapi dendam yang ada di dalam hati kita itu harus betul-betul kita buang jauh-jauh. Ada orang mengatakan begini, Pak, saya ini kok selalu sial kenapa ya? Pak, saya ini kok selalu mengalami kehidupan yang tidak baik.
Pak, saya ini kok selalu sakit-sakitan. Nah, ternyata ujung-ujungnya Bapak sekalian ya, kalau kita cek, ternyata masih ada dendam di dalam hatinya. Maka kehidupannya, masa depannya dipenuhi dengan sampah, tidak bisa melihat keindahan, tidak bisa merasakan keindahan gitu. Kenapa? Sampahnya selalu dibawa kemana-mana. Dan banyak orang ternyata tidak sadar Bapak sekalian ya. Jadi rasa dendam, sakit hati, ini banyak orang menyimpan, tetapi dia tidak tahu nyimpannya di mana gitu loh. Banyak orang tuh menyimpan rasa-rasa itu, tapi mereka tidak tahu nyimpannya di mana ya. Tetapi juga banyak orang pengen membuangnya, tetapi juga tidak tahu bagaimana cara membuangnya. Bersama dengan kami, nah kami lebih banyak apa? Mendampingi banyak orang untuk membersihkan sampah-sampah kehidupan tadi. Dan ternyata setelah sampah-sampah kehidupannya dibersihkan, dihilangkan, kehidupan berubah Bapak sekalian. Masa depannya menjadi cerah, masa depannya menjadi indah, masa depannya dipenuhi dengan warna-warna kebahagiaan. Nah, jadi hari ini saya berharap pulang dari tempat ini kita nggak hanya basa-basi, tapi betul-betul clear, ya, hati kita bersih, supaya warna kehidupan kita di masa depan menjadi sangat indah. Bapak Ibu yang saya cintai, apa itu dendam ya? Apa itu dendam? Ini mesti kita harus clear dulu ya. Apa itu dendam? Dendam adalah rasa yang tinggal di dalam hati kita karena banyak harapan-harapan yang kita berikan kepada orang lain, harapan itu tidak terpenuhi. Orang itu menjadi dendam karena apa? Karena banyak harapan-harapan yang digantungkan di tempat orang lain dan ternyata harapannya tidak terpenuhi. Akhirnya orang itu kecewa dan kecewanya sangat berat. Akhirnya apa? Menjadi dendam. Nah, ini sumbernya dipahami dulu nih ya. Kenapa banyak orang dendam? Kenapa banyak orang benci? Kenapa banyak orang hatinya tersakiti? Dimulai dari mana? Dimulai karena kita menggantungkan harapan-harapan kita kepada orang lain dan ternyata orang itu tidak bisa memenuhi harapan kita gitu loh. Itulah yang membuat apa? Sumber tadi sakit hati dan akhirnya menjadi dendam. Oke, contoh ya. Banyak pasangan itu terlalu berharap bahwa kebahagiaannya itu tergantung di pasangannya. Ini diingat-ingat, dimulai dari yang kecil dulu ya, di lingkup yang kecil dulu. Banyak pasangan, ya, banyak suami istri itu terlalu berharap bahwa pasangannya itu nanti bisa membuat hidupnya bahagia, pasangannya bisa membuat hatinya senang, pasangannya bisa membuat hatinya nyaman. Banyak orang terlalu berharap kepada pasangannya. Dan harapannya apa? Banyak sekali. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, kami sebagai bapaknya banyak orang. Ya. Ini ada Bu Niko di sini. Kami tidak terlalu banyak menuntut. Bu Niko nggak terlalu banyak menuntut ke saya, dan saya pun nggak terlalu banyak menuntut Bu Niko. Tetapi kami punya komitmen bahwa kami masing-masing harus saling, ya, saling. Jadi saya juga pengen membahagiakan Bu Niko pun berusaha sebaik mungkin membahagiakan saya. Jadi saya tidak menggantungkan kebahagiaan saya di tempat Bu Niko. Tapi Bu Niko pun juga tidak menggantungkan kebahagiaannya di tempat saya. Tetapi kami komitmen bagaimana kami saling membahagiakan. Justru Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan saya itu ketika Bu Niko bahagia. Sama Bu Niko pun bahagia ketika melihat suaminya bahagia. Jadi pelajarannya di sini adalah kebahagiaan kita itu bukan ada di dalam diri kita, tetapi kebahagiaan kita justru ketika kita bisa membahagiakan orang lain, termasuk pasangan kita. Nah, seringkali kan terbalik kan, kita menuntut pasangan kita untuk membahagiakan kita. Ini nggak akan
tercapai nanti, karena banyak orang terlalu banyak keinginan. Tetapi ketika kami sudah komitmen untuk saling membahagiakan, jadi kebahagiaan saya ketika melihat Bu Niko bahagia, sama halnya kebahagiaan Bu Niko ketika melihat saya bahagia. Nah, jadi bukan menuntut tapi menjadi pelaku. Jadilah pelaku-pelaku orang yang bisa membahagiakan orang lain. Dimulai dari mana? Dimulai dari yang terdekat dulu. Percuma kita membahagiakan orang lain tetapi orang-orang yang dekat dengan kamu tersakiti. Ini nggak ada gunanya ini. Ya, percuma tak bergun, ya, percuma tidak berguna. Jadi membangun kebahagiaan dimulai dari lingkup yang terdekat dulu. Lingkup yang kecil dulu. Nah, masing-masing seorang suami, ya, bagaimana kamu komitmen untuk membahagiakan istrimu. Seorang istri juga bagaimana komitmen untuk membahagiakan suamimu. Bukan menuntut, ya, tetapi masing-masing menjadi pelaku. Ya, nah selama ini banyak orang sakit hati menjadi dendam karena apa? Banyak tuntutan. Banyak tuntutan, dirinya sendiri tidak mau menjadi pelaku. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, hati kita nyaman. Hati kita nyaman. Tidak akan ada dendam, tidak akan ada sakit hati. Nah, berarti apa kesimpulannya? Lebih baik kita menjaga supaya tidak terjadi sakit hati, supaya tidak terjadi dendam. Maka dijaga dulu, dijaga dulu. Nah, kemudian Bapak sekalian, banyak orang selalu menaruh kebahagiaan hidupnya itu di tempat orang lain. Nah, ini yang perlu juga harus kita belajar. Seringkali warna hati kita itu dipengaruhi oleh orang lain. Kalau orang baik dengan kita, kita menjadi bahagia. Kalau orang tadi memenuhi harapan-harapan kita menjadi bahagia. Nah, ini tidak akan bisa seperti itu, Bapak sekalian. Ya, kebahagiaan kita itu tergantung di dalam diri kita sendiri, bukan tergantung di orang lain. Ya, kalau kamu baik, aku akan baik. Kalau kamu menuruti keinginanku, aku pun akan baik kepada kamu. Nah, inilah kebahagiaan-kebahagiaan yang tergantung di tempat orang lain. Nah, saya sering katakan, ya, ketika ini kita punya banyak usaha, ya, ketika dari beberapa orang melakukan kesalahan, ya dia katakan, Pak, minta maaf Pak, ya kan. Apa yang saya katakan? Karena saya tidak mau hati saya dipengaruhi oleh perbuatan atau pelanggaran-pelanggaran orang lain. Saya harus menjaga hati saya. Jadi pengampunan itu bukan berhubungan tentang orang lain, tetapi tentang kita menjaga hati kita sendiri. Maka apa saya katakan? Sebelum kamu minta maaf, aku sudah memaafkan. Nah, jadi Bapak Ibu, karena apa? Memaafkan, mengampuni, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Memaafkan, mengampuni itu lebih banyak ke bagaimana kita menjaga hati kita. Lah seringkali banyak orang apa? Pengen menghukum orang lain dengan tidak memaafkan. Pengen menghukum orang lain dengan cara membenci. Ya. Banyak orang pengen menghukum orang lain dengan menaruh dendam. No, Bapak sekalian, justru yang terhukum adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Tapi selama ini banyak orang kan seperti itu, ya, mendendam orang lain dengan maksud apa? Biar kapok, ya, tak benci, tak dendam kan gitu. Enggak, Bapak sekalian, Bapak Ibu sedang menghukum diri Anda sendiri, bukan orang lain gitu loh. Karena kalau Bapak Ibu menyimpan benci dan dendam tadi, Bapak Ibu sedang membawa sampah di dalam kehidupan. Dan sampah itu ternyata mewarnai kehidupan masa depan kita. Nah, makanya tadi ya, diingat-ingat ya, mengampuni itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Mengampuni lebih banyak urusannya dengan hati kita sendiri. Maka sebelum orang minta maaf pun saya apa? Saya sudah mengampuni. Artinya apa? Saya tidak mengizinkan hati saya itu menjadi tidak enak. Hanya gara-gara perbuatan orang yang tadi tidak menyenangkan hati saya.
Karena kesenangan hati saya tergantung dari diri saya sendiri. Rasa nyaman hati saya tergantung dari diri saya sendiri. Maka saya katakan, tidak ada satu orang pun yang bisa mencuri rasa damai di dalam hati saya. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa mencuri rasa bahagia dan sukacita yang ada di dalam hati saya. Lalu seringkali banyak orang itu sangat mudah tadi ya, hatinya dipengaruhi oleh perbuatan orang lain. Hatinya lebih dipengaruhi oleh perlakuan orang lain. Ada beberapa orang yang kadang membenci orang lain, padahal hanya karena persepsi. Menghakimi orang lain hanya karena persepsi. Nah ini rasa dendam, rasa benci itu adalah penghakiman sebetulnya. Penghakiman yang tidak dilakukan di ruang sidang. Ya, penghakiman yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau Bapak Ibu membenci orang lain, ya, marah kepada orang lain, Bapak Ibu sedang apa? Sedang melakukan penghakiman sebetulnya. Penghakiman yang didasarkan apa? Persepsi. Dan tidak dilakukan di tempat yang terbuka. Tapi sayangnya penghakiman yang Bapak Ibu berikan, itu dampaknya bukan ke orang yang Bapak Ibu hakimi. Tapi dampaknya kepada Anda sendiri. Dampaknya justru kepada hakimnya, bukan kepada orang yang dihakimi. Ya, seringkali tadi diingat-ingat ya, bahwa ketika kita membenci orang lain, ketika kita menaruh dendam orang lain, Bapak Ibu sudah bertindak seperti hakim. Menjadi hakim di dalam kehidupan. Tetapi parahnya apa? Dampaknya bukan kepada orang yang kita hakimi. Tapi dampaknya yang paling besar adalah untuk hakimnya tadi. Yang menanggung kepedihan justru kita sendiri. Coba kalau Bapak Ibu benci orang lain, kadang yang Bapak Ibu benci gak merasakan. Yang Bapak Ibu benci kadang bisa ketawa, hai. Tapi Bapak Ibu dengar namanya aja udah, wah hatinya apa? Jeduk, jeduk, jeduk. Udah gak enak tuh? Padahal yang dibenci gak merasa gitu loh. Yang dibenci main kemana-mana, bahagia kan gitu. Nah justru hakimnya ketika melihat orang yang dibenci tadi semakin bahagia, hakimnya semakin menderita enggak? Semakin menderita gitu loh. Coba dicek yuk dalam kehidupan yuk. Orang-orang yang Anda hakimi sepihak tadi, ketika Anda menjadi hakim sembunyi-sembunyi tadi, ketika orang yang Anda hakimi hidupnya semakin baik, semakin bahagia, sang hakim tadi ternyata semakin menderita. Bahkan banyak hakim yang akhirnya apa? Meninggal duluan dibanding yang dihakimi. Ya, benar apa benar? Orang ngomong Allahumma amin. Oke ya, jadi ini ayo sadari dulu ya. Nanti pulang dari sini bertobat. Yang suka jadi hakim tadi ya, hakim yang sembunyi-sembunyi. Hakim yang tidak melakukan pengadilan di tempat yang terbuka. Justru banyak hakim yang akhirnya menderita. Karena si hakim tadi tanpa disadari, dia sedang mengumpulkan sampah di dalam kehidupannya. Dan sampah itulah yang mewarnai perjalanan kehidupan di masa depan. Nah, dilus-lus ya, sing dadi hakim selama ini dilus-lus ya. Wes lerene olehmu dadi hakim gitu. Ternyata dadi hakim ki ra penak. Ternyata dadi hakim ki malah atiku lara dhewe kan itu kan. Nek sing ngayal ditegur ya. Tul, leren tul, dadi hakim tul. Nah, jadi dendam itu yang paling menderita adalah si pendendam. Bukan orang yang kita benci. Bukan orang yang kita rencanakan tadi ya, mau menghakimi orang, menyakiti orang dengan kita membencinya tadi. Wes gen kapok. Tak benci kan. Nah, padahal yang dibenci ora krasa tadi kan. Banyak orang yang kita benci tidak merasakan. Itu yang paling parah menanggung bebannya adalah kita sendiri. Nah, terus ini kalau rasa-rasa belum hilang tadi ya, yang para hakim tadi, ya, kan banyak hakim-hakim tadi ya. Pak, gimana cara menghilangkan rasa-rasa yang tidak enak tadi, Pak? Bagaimana caranya supaya saya tidak menjadi hakim? Bapak sadar nggak bahwa hakim yang di tempat tersembunyi itu banyak kan hakim yang tidak adil.
Ya, kita sering menghakimi orang hanya berdasarkan persepsi. Hanya berdasarkan persepsi. Saya dulu punya pengalaman, Bos. Banyak orang kecewa itu hanya karena persepsi. Contoh ini ya, contoh yang kecil-kecil aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya Bapak Ibu kondangan ini ya, kondangan. Karena ada among tamu itu, ada among tamu. Ketika among tamunya itu nyalami kita kurang senyum, ya, atau nyalami kita sambil memandang yang lain, banyak orang sudah terluka, hatinya sudah terluka gitu loh. Ya, agak sing kroso gitu ya. Jadi hanya karena gara-gara nyalami tidak dengan senyum saja kita sudah menghakimi loh. Ya, kita sudah menghakimi. Aku orang duwe le nyalami ora tenanan kan itu kan. Kenapa kita tidak berpikir, oh siapa tahu pas tadi salaman dengan saya, dia pikirannya baru kemana-mana kan gitu. Tapi seringkali kan kita merasa